Baik, pertama kita akan membuat folder pada dokumen folder baru. Di sini saya akan membuat folder dengan nama masa Desember. Tujuan dari folder yang saya buat ini adalah untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Setelah saya buat foldernya, saya akan memasukkan soal yang telah saya buat terlebih dahulu ke dalam folder yang telah saya buat. Baik, setelah itu saya akan mengambil atau mengcopy file dari DJP, yaitu DB0 untuk database di dalam aplikasi DJP yang akan kita gunakan nanti. Saya akan mengopinya ke dalam folder yang telah saya buat. Setelah DB0, kita akan mengambil CSV format di dalam dokumentasi. Saya akan ambil contoh CSV yang BPA1. Baik, di sini saya akan mulai mengerjakan. Pertama, kita akan membuka soal terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengklik BPA1, yaitu file CSV-nya. Lalu saya akan belah dua untuk mempermudah dalam pengisiannya. Setelah itu saya akan mengubah file CSV tersebut menjadi file Excel agar lebih mudah dan tidak berantakan saat diubah filenya. Baik, yang pertama-tama kita akan langsung mengcopy saja nama-nama wajib pajak dari soal ke dalam file CSV. Lalu di sini saya copy saja karena sudah sesuai urutannya. Lalu untuk masa pajak yaitu 12 karena ini adalah masa pajak Desember. Lalu untuk tahun pajak adalah 2016 karena soal yang saya buat adalah untuk tahun 2012. Untuk pembetulan adalah kosong karena ini adalah file pertama kali yang akan kita impor. Jadi belum ada pembetulan sama sekali. Untuk nomor bukti potong, kita akan masukkan tahun yang akan kita masukkan dan tanggal dan bulan yang akan kita masukkan, lalu di belakangnya adalah berurutan dari angka paling kecil 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk masa perolehan awal dan akhir kita ambil dari soal. Lalu untuk NPWP, di sini kita akan pakai VLOOKUP. Untuk VLOOKUP sendiri kita ambil dari soal juga, yaitu dari master data. Di sini saya akan ambil karena di NPWP itu adalah di kolom 2. Jadi rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nama, terus kita blok tabel yang mau kita masukkan ke dalam rumus. Lalu saya klik angka 2 karena di situ NPWP ada di kolom nomor 2, lalu saya klik 0. Lalu di sini saya akan menghapus rumus dari yang tadi, yaitu dengan mengcopy paste dengan paste spesial. Lalu di sini saya akan mengubah format sel menjadi sesuai dengan NPWP sendiri, yaitu ada 15 digit. Setelah itu saya akan ctrl find dan
menghapus tanda titik dan tanda strip pada angka NPWP tersebut. Baik, lalu untuk NIK, karena di soal tidak memiliki NIK, maka kita akan kosongkan. Akan tetapi kita tetap membuat format selnya menjadi sesuai sama seperti nomor digit NIK, yaitu 16 digit. Baik, lalu untuk alamat, di sini saya akan memakai VLOOKUP lagi sama seperti NPWP tadi. Akan tetapi yang berbedanya hanya di kolom yang akan kita pakai, yaitu karena alamat berada di kolom 6, maka saya akan memasukkan angka 6 ke dalam rumus. Lalu untuk jenis kelamin juga sama rumusnya, makanya kita tinggal copy paste aja. Akan tetapi untuk tabel acuannya itu berbeda. Untuk jenis kelamin itu ada di kolom 3, makanya saya mengklikkan dengan angka 3. Lalu untuk ketentuan dari bukti potong sendiri, untuk perempuan adalah F. Jadi kita gantikan kepada huruf F. Lalu untuk laki-laki sendiri, di ketentuan adalah huruf M atau singkatan dari male. Kita akan ganti dengan CTRL fine ya. Lalu untuk status PTKP juga sama seperti cara sebelumnya, yaitu menggunakan VLOOKUP. Akan tetapi di sini saya menggunakan tabelnya yaitu pada urutan ke-4. Karena di status ada di urutan ke-4. Lalu saya tarik ke bawah. Lalu untuk jumlah tanggungan sama, hanya saja tabel acuannya adalah angka 5. Untuk nama jabatan juga sama, tabel acuannya adalah angka 7. Lalu untuk WP luar negeri kita akan tuliskan N. N artinya no, yang berarti mereka ini tidak atau bukan WP luar negeri. Lalu untuk kode pajak kita akan copy paste saja ke bawah. Untuk jumlah 1 yaitu adalah basic salary. Di sini basic salary akan saya ambil dari soal dan menggunakan VLOOKUP juga, tapi kita akan merujuk kepada kepada sheet perhitungan gaji. Di sini saya klik tabel acuannya itu dengan nama, lalu perhitungan gaji, semua kolom kita blok. Lalu karena basic salary ada di kolom kedua, maka kita akan klik angka 2. Lalu kita tarik ke bawah. Baik, kalau yang kedua adalah tunjangan PPh, karena tidak ada di soal kita isikan dengan kosong. Lalu untuk yang ketiga adalah tunjangan lainnya. Di sini kita masukkan
yaitu pada kolom total tunjangan. Rumusnya sama, kita menggunakan VLOOKUP, jadi kita copy paste saja, tapi tabelnya ada di kolom nomor ada di kolom nomor 9, yaitu total seluruh tunjangan. Lalu untuk jumlah 4, honorarium dan imbalan sejenisnya, di sini tidak ada, makanya kita akan kosongkan saja. Baik, lalu untuk jumlah 5 adalah jumlah premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Di sini juga saya akan menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel acuan, yaitu di kolom nomor 6, yaitu BPJS sebesar 0,54%. Lalu di sini karena di belakangnya angka koma, saya akan menghilangkan tanda koma tersebut dengan rumus rundown. Baik, lalu untuk nomor 6 ini adalah natura atau tunjangan kenikmatan lainnya. Karena di soal juga tidak ada, maka saya akan kosongkan. Lalu untuk jumlah 7 adalah bonus THR. Di dalam soal yang saya buat ada THR, jadi kita juga buat dengan rumus VLOOKUP. Sama seperti tadi, hanya saja kita ganti tabel acuan untuk ininya, ada di kolom berapa dia berada. Dia ada di kolom 10, kita tarik ke bawah. Lalu untuk jumlah 8 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto. Jumlah ini adalah kita akan menambahkan jumlah dari jumlah 1 sampai jumlah 7. Lalu untuk jumlah 9 adalah biaya jabatan atau biaya pensiun. Di sini saya akan menggunakan rumus if. Rumus yang digunakan di sini adalah agar jika dia lebih dari 500.000, dia akan dikalikan dengan 5%. 500.000 ini untuk per bulan ya. Jadi biaya jabatan untuk PWH 21 setiap bulannya ada 500.000. Setelah kita ke jumlah 9, kita akan ke jumlah 10, yaitu iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Di sini rumusnya juga sama, yaitu menggunakan VLOOKUP. Karena di soal juga sudah ada tertera bahwa wajib pajak membayar jaminan hari tua sebesar 2%.
Lalu untuk jumlah 11 yaitu adalah seluruh jumlah pengurang, sehingga kita tambahin jumlah 9 dan jumlah 10. Untuk jumlah 12 yaitu jumlah penghasilan neto. Jumlah ini adalah jumlah 8 dikurangi oleh jumlah 11. Karena di sini juga hasilnya koma-komaan di belakangnya, di sini saya akan menggunakan rumus rundown kembali agar dihilangkan komanya, agar di saat kita mengimpor di aplikasi DJP dia tidak error. Lalu untuk jumlah 13, penghasilan neto masa sebelumnya akan kita kosongkan. Lalu untuk jumlah 14, ini karena disetahunkan, jadi rumusnya adalah yang jumlah 12 ditambah 13 tadi. Lalu untuk jumlah 15 adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk PTKP sendiri, saya akan membuat terlebih dahulu sebuah tabel untuk membuat rumus VLOOKUP, karena di soal saya belum buat tabel dari PTKP sendiri. Oleh karena itu kita akan buat tabel tersebut terlebih dahulu sebelum mengisi pada poin 15. Lalu setelah saya sudah membuat tabel, saya akan membuat status dari wajib pajak tersebut. Di sini statusnya saya akan lihat dari soal di dalam master data. Di sini saya akan langsung ketikkan saja status dengan tanggungannya. Lalu setelah saya sudah buat, saya akan mulai langsung membuat pada kolom 15, yaitu PTKP-nya dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk tabel acuannya adalah pada kolom status. Lalu untuk tabel array-nya adalah yang di sampingnya, yang telah saya buat, tabel PTKP. Dan saya akan ambil pada kolom kedua, karena angka tersebut yang akan saya ambil. Sebelumnya saya akan absolutkan dengan mengklik Fn F4. Setelah itu kita akan lanjut ke jumlah 16. Ini adalah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Untuk jumlah 16 ini saya juga menggunakan rumus dari if, seperti yang terlihat. Dan saya juga menggunakan kombinasi dengan rundown. Di sini gunanya adalah supaya hasil dari pajaknya nanti
itu tidak akan koma, atau bisa dibilang hasilnya jadi bulat. Lalu setelah itu kita akan ke jumlah 17. Jumlah 17 ini adalah PPh pasal 21 yang disatahunkan atas penghasilan kena pajak. Sebelum kita ke jumlah 17 tersebut atau mengisi formula tersebut, kita harus membuat beberapa perincian, yaitu kolom NPWP, ada NPWP, tidak ada NPWP, dan masa kerja. Kolom-kolom ini nantinya akan dibuat untuk memudahkan dalam pengisian dari jumlah 17 tersebut. Lalu untuk kolom masa kerja kita bisa ambil dari soal yang telah saya buat di kolom masa kerja, yaitu pada total keseluruhan. Jadi ini adalah masa di mana wajib pajak tersebut bekerja di perusahaan ini. Lalu untuk NPWP saya akan melihat ke dalam soal juga siapa saja yang tidak memiliki NPWP dan siapa saja yang memiliki NPWP. Baik, lalu kita akan ke kolom ada NPWP. Di sini adalah kolom yang menurut saya pribadi paling panjang rumusnya. Di sini saya akan menggunakan rumus if. Di sini saya, karena soal yang saya buat adalah tahun 2016, makanya saya akan menggunakan tarif PPh 21 yang masih 5% untuk 50 juta. Jadi rumusnya adalah kita ke acuannya yaitu jumlah 16, yaitu penghasilan kena pajak yang udah disetahunkan tadi. Berikut rumusnya mengikuti tarif yang berlaku pada saat itu. Tarif yang berlaku pada tahun 2016. Lalu saya akan ke kolom tidak ada NPWP. Di sini saya akan mengkalikan ada NPWP kolom sebelah dengan 1,2. 1,2 ini kalau dijadikan persen yaitu adalah 120%. Lalu di sini saya akan matikan rumusnya agar tidak membuat berantakan pada saat diimpor. Dan di sini kebetulan untuk kolom ada NPWP dan tidak ada NPWP, di belakangnya ada koma. Jadi saya akan membulatkannya dengan rumus rundown. Lalu untuk kolom 17, di sini saya akan menggunakan rumus if, yaitu ada berarti kolom ada NPWP dibagi masa kerja, lalu untuk tidak ada adalah kolom tidak ada NPWP dibagi masa kerja. Lalu karena di sini masih ada angka di belakang koma, saya akan menggunakan rumus rundown untuk membulatkan angka tersebut. Sebelum memasukkan rumus rundown, saya akan mematikan terlebih dahulu tentunya. Lalu 18 saya kosongkan untuk 19, yaitu jumlah 17 dikurang 18. Jumlah 20 adalah hasil dari jumlah 19. Lalu untuk status pindah, kita akan bikin pegawai pindahan. Lalu untuk NPWP pemotong, saya akan ambil dari soal, yaitu NPWP direktur utama. Di sini saya akan copy paste saja ke bawah.
Lalu selanjutnya saya akan membuat seperti NPWP, digitnya yaitu 15. Di sini saya akan menghilangkan tanda titik dan tanda strip terlebih dahulu dengan CTRL-F. Setelah itu kita akan ke nama pemotong. Di sini saya akan memakai direktur utama pada soal, lalu kita akan copy paste saja. Lalu untuk tanggal bukti potong adalah pada tanggal 31 bulan 12. Lalu di sini saya akan matikan rumusnya, lalu saya akan cek terlebih dahulu dan saya akan hapus tabel-tabel yang saya buat terlebih dahulu tadi. Di sini saya akan pastikan semuanya dengan format sama, ya, mau baik general ataupun number, karena itu bisa membuat error. Lalu di sini saya akan save langsung ke CSV karena tadi kita masih ke Excel. Lalu sekarang kita akan lanjut ke dalam aplikasi DJP untuk impor. Di sini saya akan ke folder masa Desember. Lalu NPWP akan saya pakai adalah NPWP dari PT Dirgantoro, NPWP perusahaan ya, yang kita masukkan terlebih dahulu. Setelah itu alamat dan nama dari perusahaan. Lalu untuk NPWP penanda tangan dan nama penanda tangan, saya akan masukkan NPWP dan nama direktur utama. Setelah itu kita akan buat SPT terlebih dahulu, yaitu 2016 bulan Desember. Setelah itu kita akan buka SPT pada masa Desember, kita impor. Jika sudah berhasil, kita akan ke isi SPT, lalu ke daftar bukti potong untuk A1. Kita lihat jika sudah ada semua, berarti sudah selesai. Terima kasih.